Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Miss Devi dalam pembelajaran agama Hindu yang pastinya masih dalam suasana daring, suasana dalam jaringan. Jadi hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini Miss Devi akan berikan materi baru, pembelajaran baru untuk anak-anak kelas 4. Hari ini kita mau belajar tentang lontar atma prasangsa. Nah, apa itu, Miss? Kok namanya asing ya saya dengar. Nah, hari ini kita mau belajar itu. Namun sebelumnya mari kita satukan tangannya dulu, kita berdoa dulu. Setelah itu baru kita menghadapkan tangan jari ya. Om Awigenam Astu Nama Siddham, ya Tuhan. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Apa yang diberikan pembelajarannya anak-anak bisa pahami dengan baik, dan apa yang kita pelajari bisa kita terima dengan hati yang lapang dan semua berjalan dengan baik. Oke, Om Swastiastu anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang lontar atma prasangsa. Apa itu lontar atma prasangsa, Miss? Lontar atma prasangsa itu menjelaskan bermacam-macam tempat yang disediakan oleh Sang Hyang Yamadipati untuk menghukum atma yang mendapat neraka di alam burloka. Nah, setelah kita waktu minggu yang lalu belajar tentang surga syuta, kemudian neraka syuta, hari ini kita belajar mengenai tentang apa hukuman ketika atma yang berbuat dosa di dunia ketika dia berada di alam burloka atau alam neraka. Ada beberapa hal yang didapatkan oleh atma yang semasa hidupnya selalu berbuat buruk di dunia. Bagian-bagian hukuman di neraka dalam lontar atma prasangsa, anak-anak juga dapat pahami atau anak-anak dapat lihat di dalam buku LKS anak-anak masing-masing. Ya, silakan lihat buku LKS-nya, Miss Devi bantu ya. Anak-anak bisa lihat di LKS halaman 13. Di sana menjelaskan tentang bagian-bagian dari hukuman di neraka syuta dalam lontar atma prasangsa. Ya, untuk hukuman pertama, namanya kawah tamre goh muka atau kawah leci. Atma yang semasa hidupnya suka berbuat jahat atau jenek ring pangan kinem sampai merugikan orang lain, maka atma itu akan dibuang ke dalam kawah tamra goh muka. Nah, Miss Devi bisa berikan gambaran seperti yang ada di slide ya. Pada gambaran di slide dijelaskan ada kawah yang berisi manusia itu disebut dengan kawah tamra goh muka, itu ada di neraka. Kawah tamra goh muka itu adalah kawah panas yang di bawahnya ada api. Kemudian kawahnya itu sendiri seperti panas, air panas. Kalau anak-anak pernah terkena air panas, rasanya panasnya seperti itu, dan bisa panasnya seperti letusan gunung meletus. Jadi atma yang suka berbuat buruk semasa hidupnya akan diberikan hukuman di sana oleh Sang Yamadipati. Yamadipati adalah seseorang atau pengawas yang ada di neraka yang memberikan hukuman bagi atma-atma yang berbuat buruk semasa hidupnya di bumi. Ya, untuk yang kedua ada batu macepak. Nah, ini seperti ada gambar ya, ada orang yang masuk ke dalam batu itu ya. Ketika ada orang yang masuk ke dalam batu itu atau atma yang masuk ke dalam batu itu disebabkan karena dia suka menggosip, suka mengadu domba. Atma yang penuh dosa-dosa akibat perbuatan mulutnya, maka atma tersebut akan dihukum di batu ini. Jadi usahakan untuk anak-anak menghindari hal-hal yang negatif ya, seperti menggosip, mengadu domba, memfitnah teman, itu tidak baik.
Jadi nanti dapat hukumannya juga di sana, tidak hanya di dunia dimarahi atau tidak punya teman, tetapi ketika kita sudah meninggal dunia nanti kita akan mendapatkan hukumannya di neraka. Ya. Untuk selanjutnya ada tieng petung namanya. Ada garis itu adalah berupa tieng ya. Jadi itu yang berjalan di atasnya adalah atma. Ya, atma yang berjalan di sana jika dia melakukan hal buruk ketika semasa hidupnya, maka atma itu akan jatuh terperosok ke dalam jurang yang sangat curam sekali. Nah, maka itu disebut dengan tieng petung. Cuma satu aja tiengnya. Ya. Kemudian kemudian orang yang melalui tieng petung itu sendiri adalah orang-orang semua atma melewati itu. Jika dia ketahuan melakukan ilmu hitam atau black magic, maka dia akan jatuh ke jurang yang sangat dalam. Ya. Selanjutnya ada titi ugal agil. Titi ugal agil sendiri merupakan tempat bagi atma yang suka berbohong dan suka memfitnah. Ketika atma itu terbukti salah, ia akan jatuh pada jurang yang curam. Nah, itu jurang yang curam. Dia jatuh pada jurang yang curam sekali. Dan ketika atma itu sudah mengalami hukumannya, dia lama di sana. Tidak hanya 1-2 hari, tetapi semasa dia banyak melakukan kesalahan. Berapa banyak dia melakukan kesalahan, semasa itulah dia mengalami hal tersebut. Kemudian ada kayu curiga. Kayu curiga sendiri merupakan hukuman bagi seseorang yang suka bermain hati atau orang yang tidak setia pada pasangannya. Jadi ini nanti kalau sudah dewasa ya. Jadi ketika ada orang yang tidak setia, maka dia akan mengalami hukuman di kayu curiga. Miss Devi tidak menakuti ya. Jadi sekali lagi ini adalah semua penggambaran mengenai tentang hal apa yang kita akan dapatkan ketika kita berbuat buruk di kehidupan kita di bumi ini, dan nanti kita akan mendapatkan hasilnya di neraka. Ya. Selanjutnya ada tegal penangsaran. Nah, ini tegal penangsaran. Tegal penangsaran sendiri ini disediakan bagi atma yang penuh dosa karena perbuatannya selalu membuat orang lain sengsara atau panas hati. Jadi ketika ada orang yang suka membuat orang lain itu merasa sedih setiap hari, maka dia akan mengalami hukumannya di tegal penangsaran. Tegal penangsaran sendiri ini berupa hutan luas, namun pohon-pohonannya begitu sangat menyeramkan. Ya, pohon-pohonnya itu daunnya itu berupa keris, pedang ya. Ketika kita dalam kehidupan kita di dunia suka berbicara kasar, berbicara buruk, maka yang kena terlebih dahulu oleh keris itu adalah milik kita. Nah, misalnya kita diikat nih di pohonnya, kemudian kalau kita memang ada salah di dunia, misalnya kakinya suka menendang binatang yang tidak salah, atau suka menendang orang-orang lain atau orang tua, suka melawan orang tua, melawan orang-orang di sekeliling kita ataupun yang lainnya, hal yang merugikan, maka hal itu akan di sana mendapatkan hukumannya. Jadi di tegal penangsaran itu membuktikan bahwa ketika ada orang yang terakhir mohon maaf, ada yang cacat, maka dia terlahir dari neraka, yaitu akibat dari hukumannya di tegal penangsaran atau di hukuman yang lainnya. Jadi pada dasarnya ketika kita tidak ingin mengalami hukuman-hukuman yang terjadi di neraka, hendaknya kita selalu berbuat yang baik ya, berbuat yang sesuai dengan ajaran agama. Ya, jika pernah dulu melakukan kesalahan jangan diulangi lagi. Karena hal itu tidak akan berfaedah atau tidak akan memberikan hasil yang baik bagi kita atau bagi orang di sekeliling kita. Ya, kalau penggambarannya tadi sungguh sangat menyeramkan, siapapun tidak akan mau ya mengalami hal yang serupa. Ya,
Jadi pada intinya mari kita sama-sama menjadi anak yang baik, hormat pada orang tua ya, selalu rajin bersembahyang, maka surga akan menanti ketika anak-anak melaksanakan hal tersebut. Surga tidak hanya ada di alam setelah kita mati atau meninggal, namun di dunia pun ada surga. Orang tua menyayangi kita, kemudian teman-teman semua sayang sama kita kalau kita selalu berbuat yang baik. Namun ketika kita berbuat buruk, apa yang terjadi? Banyak orang yang tidak menyukai kita, rasanya seperti di neraka, tidak ada teman, kesepian, kemudian rasanya seperti di neraka. Ya, jadi pada intinya kalau anak-anak tidak ingin mengalami hal yang serupa seperti di slide, hendaknya berbuat yang baik, rajin sembahyang, rajin untuk membantu orang tua, hormat kepada guru, dan hal-hal baik lainnya. Untuk akhir pembelajaran hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan Parama Santi dan mengakhirkan doa terima kasih kepada Sang Yang Maha Acintya. Ya, kita doa dulu, tangannya disatukan, kita ucapkan Om Dewa Suksema Parama Acintya Nama Soto. Kita lanjutkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam Rahayu. Dadah.